Ah, Bu, enak banget kopinya Bu, mantap. Monggo Pak, tunjuk Rian Pak, tunjuk Rian. Iki khas kopi porot Ambuni we. Robusta. Wah, luar biasa. Mantap. Ini memang bener-bener kopi. Kopi nih, piantun porot. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, senang sekali Bu Dwi kita di sini ketemu dengan Pak Kadus Porot niki di Dusun Porot Desa Getas ya. Dan kemudian Pak Semaon. Tokoh kita yang luar biasa. Matur nuwun. Mas Kadus, isih muda kok. Saya bilang Mas saja ya. Mas, dulu Porot ini atau sampai sekarang jenengan ngasto Kadus di sini, Porot ini sebenarnya Indonesia bagian mana toh? Nah, mungkin bisa diterangkan. Baik, terima kasih Bu. Dusun Porot ini masuk di Indonesia, khususnya Kabupaten Temanggung. Oh, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Ikut Kecamatan Kaluran, Desa Getas. Dan kami ada di titik timur, ujung timurnya Temanggung, Bu. Berarti perbatasan? Iya, berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang. Jadi tinggal jalan sekitar 800 meter kami sudah sampai Semarang. Sudah sampai Semarang, luar biasa memang. Ya, ini kita di perbatasan, Bu. Mengenal geografisnya ya. Terus apa ya yang menyebabkan Porot ini menjadi sesuatu potensi? Potensinya apa toh? Porot bisa viral seperti ini karena kami punya modal dasar, Ibu. Modal dasarnya itu adalah toleransi. Itu yang tidak bisa ditemukan di daerah lain. Jadi di Porot ini ada 3 gereja, 4 masjid, 1 wihara. Berdampingan itu? Dan semua masyarakatnya hidup rukun. Tidak pernah memandang saya Islam, saya Kristen, saya Buddha, tidak pernah. Kita selalu berbaik. Jadi ada Buddha, Islam, Kristen. Ada di sini. Ada di sini. Satu dusun loh, Bu, bukan satu desa. Satu dusun itu dan kompak selama ini. Jenengan selama ini menjabat sebagai Kadus, seneng ya program-programnya didukung ya kalau begini ya. Tentu ini Dusun Porot ini tentu mempunyai sejarah ya. Iya, Bu. Apakah dusun ini berdirinya sejak tahun kapan? Ini Presone siapa yang Preso ini? Pak Semaon mungkin ya? Tokoh sejarah. Dulu melihat dan mungkin ngalami. Ngalami Pak jenengan? Iya, ngalami saat perang sama Indonesia sama Belanda. Tahun pinten? Ya, ini Porot ini tempat Tahun pinten, Rien? Tahun 48. 48. Ya, Indonesia kan tahun 45 itu sudah diumumkan kalau merdeka, tapi saya nggak tahu itu kok malah itu perang luar biasa itu tahun 48. Iya, itu agresi militer Belanda yang kedua. Oh iya betul. Beliau guru PPKN tahu. Tahu. Pak, mbok kula diceriosi Pak. Kersane niki murid-muride guru niki nggih saged ngertos kados kula nggih saged ngertos sejarahe Porot niku kados pundi? Sejarah Porot ini mungkin Ibu yang ingin tahu itu kan mengenai peperangan antara Indonesia sama Belanda. Kan itu yang diperlukan sama ibu-ibu terus semuanya ya toh. Nah, jadi ini saya mau menyampaikan apa yang saya tahu atau apa yang dilihat dialami Rien. Ya. Nah, awalnya pada peperangan itu saya dulu masih umur 8 tahun. Pak Kadus umur piro? Belum lahir. Terus gimana Bapak di situ ikut? Iya. Terus ikut perang apa piye? Itu awal enggak ya. Jadi saya umur 8 tahun tuh, tapi saya tahu awalnya itu saya enggak tahu namanya itu akan ada perang atau apa, itu saya enggak tahu. Jadi itu tiap hari tentara itu datang dari barat ya, arahnya dari Kaloran. Wah itu ratusan tentara itu. Nah itu kok
Terus di sana namanya di Kepedusan itu ada peperangan, tapi namanya Kepedusan itu jauh dari sini ya. Jadi ya ada suara bom, tembakan itu tetapi jauh sekali. Nah, tahu-tahu itu dari sana itu setelah selesai perangan itu tuh, siang itu tahu-tahu jenazah dari tentara. Jenazah sinten siapa? Oh, dari tentara. Jenazah tentara itu di daun aren itu loh, dibungkusi daun aren itu. Wah, beberapa jenazah itu ditumpuk di itu perempatan ditumpuk di situ ya. Terus pada akhirnya itu terus dibawa ke mana ya, saya nggak tahu itu dibawa kemana, di Magelang atau apa kan. Jadi Magelang itu memang sejak dulu kan tempat tentara militer, ya. Nah setelah gitu malah lama-lama itu semakin ke sini Belanda itu makin ke sini, terus di sini di Porot ini terus tentara juga ada pertahanan di sini. Nah ini tempatnya Pak Kadus ini markas tentara. Rumah di atas itu markasnya. Yang ini ya, tapi kalau Pak Kadus belum di situ dulu. Itu belum lahir. Di situ baru saja belum lahir ya. Terus sebelah rumah saya kan cuma 1 meter dari tempatnya Pak Kadus itu jalannya. Nah itu kantor telepon tempat saya. Kantor teleponnya enggak seperti ini. Teleponnya telepon sing itu engkel. Iya, itu kawat. Nggih, telepon kawat. Iya, telepon kawat itu tempat saya. Untuk apa, Pak? Telepon itu untuk komunikasi nopo? Terus itu sampai Kaloran sana. Kaloran kecamatan. Iya. Dari Kaloran teleponan ya kami tidak tahu ya apa yang dikatakan atau apa. Terus tempatnya kakak saya itu dapur umum. Kakak saya kan kepala desa itu waktu rumahnya sebelah barat saya itu. Tapi sekarang sudah tidak ada rumahnya, sudah anak-anaknya soalnya di kota, terus sekarang sudah jadi kebun. Nah, terus itu malah semakin seru peperangan itu. Jadi asal jam 4 pagi itu di sana sudah boleh dikata kalau ayam itu nantang gitu ya. Kalau ayam kan kukuluru, terus yang dari sini kukuluru. Nah, terus ketemu di sana. Nah itu peperangan lagi. Senjatanya apa, Pak? Wah, senjatanya ya ada garnat, ada yang dari Belanda. Kalau yang dari Belanda saya nggak tahu. Kalau yang dari Indonesia itu ada garnat ya, pokoknya ada bom, senjata laras panjang apa itu ya. Nah, terus malah satu waktu itu Porot ini dihujani dari pesawat, dari kapal terbang. Ya, dari kapal terbang. Wah, itu yang sangat mengerikan itu. Pelornya itu sekian ini kok. Nah, kalau yang biasa kan nggak sampai sekian ya. Ini pelornya sekian. Ya, asal itu datang dari timur sana itu enggak apa-apa. Nanti kalau sudah ke barat kembali ke timur, nah itu nembak dusun Porot ini dari udara itu. Itu tuh Bapak kan sudah persiapan namanya Lograt. Terus waktu itu saya sekeluarga masuk ke Lograt situ. Di sini ditumpangi kayu-kayu yang Lograt itu buat ngumpet. Iya, buat ngumpetan. Bawah tanah atau gimana? Ya di bawah tanah di rumah saya sana Nah, terus ada di sini keluarga dari Pak Sarwi itu ya. Nah, namanya Ibu Guru, dulu belum ibu ya, masih cewek, belum punya suami. Nah itu waktu dikerocok dari pesawat terbang itu, mereka di bawah ini kan punya tempat jagung ditimbun di situ. Pikirnya sudah aman, soalnya sudah ada jagung di atasnya. Gitu ya. Nah itu kena di situ. Terus ini Ibu Guru ini kena ininya, payudaranya. Hilang. Iya. Hilang. Ini terus bablas ke sini.
Ya jadi enggak terima sini, jadi peluru pelornya itu ke bawah sini. Kakinya patah. Kakinya patah. Enggak, cuma ini soel. oke, Payudaranya juga soel. Sekarang masih hidup. Ya, enggak. meninggal. Ini terus dirawat ke Magelang. Terus dirawat di Magelang ya sembuh sampai mempunyai suami. Aku dirawat ke Magelang, nggak ada temen. Rumah sakit. Iya di rumah sakit tentara dulu. Rumah sakit tentara. Iya, dibawa ke sana. Ya. Tentara itu yang memberi pertolongan. Terus dibawa ke sana bisa sembuh ya. Terus setelah sudah aman mereka bisa nikah, mempunyai beberapa anak gitu. Jadi Pak Semaom, tokoh-tokoh perjuangan sing mempertahankan Porot dulu itu siapa saja? Tentara. Kalau Nek tiang mriki, orang sini. orang sini enggak ada. Nggih, Itu namanya sinten? Pak Gideon. Pak Gideon. Terus Tasih saknika. sudah enggak ada. Oh, terus Nah, Pak Gideon itu dulu kan kerjaannya cuma ngangkut kalau tentara perang tuh membawa makanan tuh ya nasi, terus itu ngirim logistik, Iya, nggih. iya. Terus sinten meleh? Tapi itu kan akhirnya mereka ada tawaran untuk menjadi tentara, mereka masuk terus daftar tentara jadi tentara juga. Tadi ya. tiang mriki Ya, ada yang juga ya. jadi tentara. Ya. Siapa lagi Pak dulu pahlawannya Porot Kalau saya pas perjuangan itu? saya tahu saya cuma itu Pak Gideon itu. Dalamnya Pak Gideon di mana? Rumahnya Pak Gideon ada di sini? Sekarang udah ada. Peninggalan cuma mereka setelah pensiun ke Sumatera, terus meninggalnya juga di Sumatera. Istrinya orang Jogja, terus lalu meninggalnya di Sumatera sana. Jadi Pak Semaon, dulu itu upaya dari tentara di Indonesia, ada juga dari Porot ini dan warga masyarakat mempertahankan. Iya. Piye carane Belanda orang menduduki mriki ngoten ta, Pak? Iya. Iya. Ya tapi itu waktu ya enggak menduduki, setelah itu terus jalan. Tempat lain gitu ya. Terus jalan. Waktu itu penjajah jarah nopon. Mriki misalnya njupuk kopi nih, njupuk hasil bumi Nah, nih. ini begini. Nggih. Setelah itu rupanya sudah aman terus Belanda peperangan sudah di daerah barat sana. Iya. Ya, terus setelah itu masih ada Belanda yang di sini. ya, tapi itu enggak apa-apa, ya cuma masuk ke rumah-rumah. Nanti ada ayam ya dipegang. Oh, ayo kuwi. Terus ada mentok juga dipegang. Ada mirmut juga dipegang, dibawa. Ya, itu Belanda. Itu kok dijupuk, masyarakat tidak berdaya. Iya enggak. Berarti saat itu dusun Porot terpuruk ya. Wah, iya paling. Iya. Terus saged bangkit melih, Iya, bisa bangkit lagi menjadi iya. Porot seperti sekarang. Niku mulai kapan? Nah itu kan setelah gitu kan peperangan selesai gitu Nggih. saja ya. Tahun pinten itu? 48. 48 setelah Tahun ya. 48. Waktu Ya. Nah nggak- ini nggak waktu sejalan. perang itu Iya. setelah dikerocok motor mabur itu orang Porot ngungsi semua di ngungsi. dusun namanya Gletuk. Ya, jadi ini saya di Kosong. pengungsian itu saja saya 3,5 bulan. Iya. Kembali sini Itu, lagi gitu ya. Lah itu setelah aman, setelah selesai perang, pokoknya di mana-mana tidak ada berita perang, itu sudah selesai. Nah itu terus dari pemerintah sama kepala desanya itu memberikan lencana, ya itu merah putih. Ya, merah putih. Ya, merah putih di sini. Gitu ya. Ya. Nah itu tiap-tiap orang yang ketemu siapa saja merdeka. Kalau saya umpamanya ketemu ibu ya merdeka. Nah, terus sama mas itu ya merdeka. Anak kecil, orang tua semua pakai. jadi semangat Anak, terusan. iya, jadi semangat itu. Iya, Jadi anak setelah itu. kecil juga kalau ketemu temannya ya merdeka, Wih, Masya merdeka. Allah. Memotivasi. Iya, Iya. memotivasi generasi sekarang. Iya. Terus setelah itu kan saya tahu ya, uangnya kan dulunya uang Belanda. Iya, Belanda. Oh, jadi selama itu Selaya. pakai uang Belanda. Ya, itu setelah diumumkan Indonesia merdeka kan 45 itu Oke. toh, Iya. itu masih Masih kan terus ada Grace itu ya 48 masih uang Belanda, terus, tapi ya. setelah 46 itu sudah ganti uang Indonesia. Terus itu
di tempat kakak saya itu kan kepala desa, wah uang Belanda itu Banyak. timbunan terus dibakar gitu uangnya ya. Terus diganti uang kita. Terus ganti uang Indonesia. Jadi itu mulai masyarakat mulai bangkit. Iya. Oh, mulai donang sawah. Ya itu kembali Tenang, dari kehidupan. kalau saya dari ngungsi. terus bapak saya tuh waktu di pengungsian itu malah sama yang di yang di tempat itu dipinjami ladang untuk tanam jagung. Jadi sampai mur jagung sampai panen itu baru pulang ke Porot sini. Ya, jadi seperti itu. Luar biasa. Kisahnya. Ya, iya. Jadi panjenengan ngalami ya saat itu. Walau ngalami Pernah ngalami nggak bisa makan? Pernah? ya Kelaparan? enggak, itu waktu di pengungsian itu wah itu sama yang punya rumah itu kan enggak bawa apa-apa waktu ngisi itu enggak bawa makan lah, itu udah dikasih makan pokoknya ya Oh, alhamdulillah. sawarege. Sawarege. Lawe nopo? Sing paling disenengi lauknya apa? Lauknya ya daun singkong, Dan singkat aja daun ada lulu. enak saat itu. Sama sambel. Ya sama Greh. kikik, Apa? Greh. kikik itu kan Sini kikik Bu namanya. Oh, keren. Kecil itu ya. iya nah, top seperti itu. itu ya orang-orang bersama pulang terus ya sama kerja seperti waktu belum perang itu ya, jadi sampai sekarang jadi yang jadi korban sini itu cuma satu orang namanya Pak Marsito. Pak Marsito. Iya. Korban Korban atau kena- penduduknya. Kena ini ada bom, Bom itu. cowelan bom cuma ya kalau jempol sama jempol ini ya mungkin kecil saja, kena sini, Oh sini karena Iya, otak ya. kena belakang ini. Nah itu dibawa ke Magelang, nggak bisa ambil Nggak bisa. sana. Ya, Berarti masih bersemayam. Iya di situ, jadi mereka nggak kuat, nggak tahan. Tapi umpama sekarang ya kalau saya lihat kemajuan zaman toh kecil kalau ambil peluru. Iya, saat itu kan. Kalau itu kan peninggalan peluru. Kalau peninggalan misalnya rumah atau situs perjuangan saat itu enten apa mboten Pak? Omah zaman biyen, enten mboten sing tesih asli. saat ini Sing dereng dirombak. itu rumah saya itu ya Asli. Masih asli. ya masih Seperti asli. ini ya, ini juga asli ya. Iya. Nggih, Iya. oh. Tapi dulu kan ini belum ada rumah-rumah Nggih. Porot itu sekolahan SD tahu Bu, di sini tuh terus ke sana belum ada rumah kok itu. Ya dari lurung ya Pak. Iya. Lurung jalan lurung sebelah sananya tuh belum ada rumah sampai Iya. Dulu nek yang buat rembukan, kanggo rapat, kanggo markas. Yuk, Itu di mana? markas Rumah penduduk atau kangge nopo nggih kanggo Koordinasi. Ya. koordinasi, itu kanggo kan, omong-omongan. kan punya namanya bekal kalau dulu ya. Buat Pak Bekal, ya, Pak kalau Bekal, ya. sekarang kadis, kalau dulu bekal ya Bekal, Jadi di rumah di itu. rumah Pak Bekal itu. Iya. Oke, Iya. jadi memang perjuangannya luar biasa Iya, nggih. iya. Ya jadi seperti itu. Jadi sampai sekarang itu masyarakat Porot ini sangat rukun sekali. Nah, itu yang kepengen Ya, saya soalnya kepengen tahu, Pak. tiap satu tahun Setiap itu tahun. dari semua golongan dari Iya. Islam, Kristen, Buddha itu mengadakan pertemuan makan bersama di jalan sana. Di jalan pundi. Itu Jalan besar. sekolahan Yang mau masuk iya, itu SMP jalan Porot besar, itu SMP 3 iya. itu ya. Iya itu Itu yang sejak dulu. ya, enggak itu baru-baru. Oh, Mulai jadi tahun berapa itu? Ya mungkin sudah berjalan berapa 2015. kali Pak mulai Pak Kadusnya ya. Saya di tahun yang kelima. Oh, sudah kali Sudah ya. kelima. jadi Iya. untuk ngrumat Benar. nggih. Iya. Pak, ini dusun Porot ini utamanya kan terkenal dengan toleransinya yang luar biasa, rukun Iya. yang luar biasa. Apakah itu sejak dulu seperti itu? Iya, iya. Sejak zaman penjajah dulu. Iya, ya jadi saya tahu tuh Porot itu tidak ada kegesekan mengenai Iya. agama atau siapa sama tetangga itu enggak ada. Jadi wah rukun sekali. Jadi baik itu
senang atau susah susah sama itu ya umpama ada yang meninggal ya tidak kowe wong Wong Kristen Kristen, rasa gitu, dibantu. oh, iya. Sejak dulu itu. Oh, sejak dulu, sejak saya kecil itu sudah jalan sampai sekarang itu. Carane mariske ben rukun saking riyen dumugi sakniki. Kados ngeten iki resepnya apa, Pak? Wah, resepnya apa Pak Kadus ini? gotong royong. Nah, gotong royong ya, ya. baru kesadaran masing-masing ya, Kegotong royongan Iya. itu. kesadaran masing-masing. Dulu gotong royong apa yang sering dilakukan? Dulu zamane Ya. Bapak Rien. Ya pokoknya bangun rumah ya kan Bareng-bareng. enggak, kalau sekarang kan banyak tukang jadi yang ngerjain tukang-tukang saja. Kok sekarang ya jadi kalau Nek dulu, sekarang banyak tukang, tukang. kalau dulu nggak ada tukang ya pokoknya gotong royong. Ayo buat rumah aku siapa diwangi gantian nanti. ada ngegage rumah ya semua ndak pandang Lah materialis dari mana? ayo dari ladangnya sendiri rumahnya rumah kayu Buat seperti kayu ini kayu apa, Pak? ini kayu sengon baru Ada semua di lingkungan sini. iya Tapi sekarang masih ya budaya gotong royong bangun rumah Masih. itu. iya Maksudnya walaupun udah ada tukang, ada apa, misalnya nurunkan genteng, masang genteng dan sebagainya itu masih ada gotong royong Masih, dari tetap masyarakat berjalan. luar iya biasa. iya Jadi masih Jadi ini tetap- generasi penerusnya dari Pak Sumaun, Oh, oh. ini salah satunya Pak Kadus. iya iya Oh. Pak Kadus Julius, Iya. sudah berapa lama jenengan menjabat sebagai kadus di sini? Saya jadi kadus 2 tahun ini, Bu. Seperti itu. ya baru Baru. iya Dulu jadi kadus, kerenteke jadi kadus, apakah juga salah satunya sejarah porot? Jadi banyak, Bu. Pertama memang diawali dari permintaan masyarakat untuk menjadi kadus karena untuk merawat Nah, merawat. budaya, toleransi, dan keragaman yang ada di Dusun Porot ini. Jadi mereka datang ke saya dan saya kembalikan mengingat perjuangan salah satunya Bapak Sumaun dan rekan-rekan yang saat ini sudah mendahului. Iya. Seperti itu saya kembalikan ke sana. Oh ya, tanpa ada perjuangan dari mereka Dusun Porot tidak akan seperti saat ini dan saya harus meneruskan warisan yang sudah diberikan oleh leluhur kami. Jadi itu komitmen dan ya motivasi. sekalipun seperti itu ya jadi masyarakat ada kemauan tapi itu pakai ujian Bu. Ya, ini- Ujiannya banyak sekali Ya ya. ini Pak ya ujian di Ada lawan saingannya gitu. lawannya tuh Iya. ujian Ada lawan. berapa orang ini lulus ini ujiannya Tapi kalau Pak Kadus ini sudah ujiannya komplit. Ayo. Ada ujian secara administrasi, juga ujian di lapangan, Ayo. di mana memang punya kepekaan bagaimana merawat dan Iya. ngerumat toleransi itu ya. iya iya Nah, Pak Kadus ini Iya. saya beralih ke Pak Kadus. Ya, Sekarang ini kan Dusun Porot ya boleh dikatakan dengan berbagai macam potensi ya. Potensi. Iya. Potensi sumber daya alam ini kan luar biasa. Seperti kopi. Nih kopi yang Kopinya kita aja minum ini. beda, ya. iya iya Kopinya bermacam-macam ya. Dan ini mempunyai ciri khas tertentu. Apakah kopi itu sejak dulu sudah? Kopi sejak dulu sudah ada, Ibu. Jadi masih ada beberapa peninggalan dari zaman Belanda dulu. Salah satunya adalah Tugu Batas Persil. Jadi persil zaman dulu ditanami kopi. Dan kopi itu sudah sesuai riset dari Belanda. Dan Oh, iya. sampai saat ini saya juga masih merawat kopi peninggalan zaman Belanda dulu, Ibu. Jadi kalau ke rumah saya itu pasti saya suguhi kopi Kopi peninggalan yang- Belanda. Oh. Gitu. Yang tanamannya sejak itu sudah ada ya. Iya. Jadi peninggalan dari Simbah Buyut itu pohon kopinya sudah besar-besar Gede. gitu. Nah, Sekarang kita remaja. dibudidayakan juga ya. Iya. banyak. Emang nggak kedaluarsa kopi sampai segitu? Tidak. Kopi itu sampai tua. Yang penting Sampai kita tua ya nanti bilang tahun. Oh ya, Akan peremajaannya. tumbuh lagi. Iya, Disambung nggak? disambung lagi. Disambung ya, meskipun sambung itu tanah hari dari kita. peninggalan Belanda itu Iya. nggak sedikit Bu. Itu 175 hektar Karena menjajahnya cukup lama Iya, ya. Berarti itu salah satu potensi unggulan ya Pak Kadus di Iya. sini. iya Kopi itu apa lagi kalau dari sumber daya alamnya? Kalau sumber daya alam kita lebih ke ini ya, apa namanya, mungkin ada beberapa lokasi seperti air terjun, cuman
sampai saat ini masih belum kita eksplor keluar seperti itu, karena akses masuk ke wilayah itu masih Apa namanya? Gintungan, Gintungan. Air terjun itu. Iya, itu Oh, aksesnya masih sulit gitu. Karena akses. Iya. Ya, apa pernah mungkin ada semacam intervensi kebijakan untuk mengembangkan itu air terjun itu, Belum. Gintungan? Maksudnya kirim proposal kemana, minta untuk dikembangkan. Itu terkendalanya karena sudah jadi lahan warga ini. Oh, lahan Kan tidak lepas dari kalau sekarang ganti rugi ya seperti itu. Jadi Oh, masih kita biarkan natural apa adanya. istilahnya bengkok gitu, bukan? Bukan. Itu jadi sumber mata air? Iya, ada sumber mata airnya di situ. Oh. Jadi itu salah satu potensi ya, sumber daya alam, ada juga dari sektor pertanian, perkebunan. Iya. Nah, ini kan merupakan berbagai macam potensi ya, ada potensi sumber daya alam, manusianya, dan Iya. manusianya sekali lagi kalau bicara tentang Porot yang terbersit dari pikiran kita itu, oh Porot itu toleransinya luar Betul. biasa karena keberagaman, agama, budaya, Iya. mungkin Pak Kado sebagai salah satu yang dituakan Iya. di sini. Trik apa untuk merumat dan merawat? Ini kan termasuk warisan sejarah ya. Iya, betul. Ya, tentang Iya. keberagaman hingga bisa kompak, kegotong royongan itu juga bisa menjadi unggulan. Itu apa triknya ataupun cara-cara kiat-kiatnya? Baik, Bu. Toleransi itu sudah jadi warisan dari leluhur kami, dan kami hanya memiliki satu tanggung jawab, merawat itu semua. Dan tentu ketika kami merawat toleransi yang ada, permasalahan demi permasalahan pasti ada. Tetapi sekali lagi saya selalu menekankan kepada masyarakat bahwa kita di sini hidup beragama dan bermasyarakat. Ketika kita berbicara agama, saya kembalikan iman. Kita harus punya iman yang kuat. Masing-masing pribadi harus punya iman. Itu kita pegang kuat-kuat. Tetapi ketika bermasyarakat, bersosial, kita melepaskan itu semua. Karena tidak bisa hidup bersosial dicampur adukkan dengan agama. Seperti itu. Makanya sampai saat ini pun gotong royong itu masih sangat kuat, Ibu. Bahkan ketika ada acara-acara besar, misalnya Natal, itu yang jadi juru ladi itu dari pemuda masjid, pemuda wihara seperti itu, dan yang jaga pun dari Banser. Iya. Seperti itu. Ketika Waisak itu sama, yang jadi juru ladi juga dari pemuda Kristen dan pemuda masjid. Begitu pula Ibu, ada satu momen yang sangat unik di Dusun Porot ini, Ya. yaitu momen Idul Fitri, Bu. Idul Fitri Ya, ya. kalau kita berbicara agama, Idul Fitri itu adalah momen milik Islam. Islam. Iya, Tetapi di Dusun Porot ini semua, Bu, semuanya. tidak memandang itu Islam, Kristen, Buddha, semua ikut merayakan. Idul Fitri. Iya, jadi di tempat saya sendiri beragama Kristen. J. Tetapi ketika Natal, saya Natal ini malah juga. tidak masak besar, Yang Bu. masak malah muslim. Enggak, Ya, gimana? ini jadi ketika Natal Iya. ya sudah seadanya. Oh. Tetapi ketika Lebaran itu malah harus ada ada masakan. masakan. Oh, Kembang iya. meja itu harus ada, Ibu, karena untuk menyambut semua. Jadi semua. Iya. Semua tidak lepas Kemarin, dari iya, iya, iya. momen itu. Iya. Nah, itu yang dari zaman leluhur kami sampai saat ini terus kita rawat seperti itu. Dan memang di Dusun Porot ini sendiri ada beberapa warga yang hidup berdampingan, dalam arti satu rumah itu ada beberapa agama, Ibu. Enggak Ada mesti yang- sama itu yang Iya, ada. ada yang Kristen, terus satu rumah itu juga ada Budanya, juga Iya. ada Muslim seperti itu. Iya. Itu hidup rukun, Bu. Tidak pernah, kue Islam, kue Buddha, ojo Iya. tidak. Karena keyakinan adalah pribadi ya. Iya, iya. itu yang harus kita Iya. pegang erat-erat Iya. seperti itu. Jadi ini membiasakan seperti tidak ada sekat ya, dalam artian Iya.
ya kalau kewajiban sosial ya sosial, tapi kalau menurut agama ini adalah keyakinan, Iya. gitu kan. Nah ini memang suatu keyword ya buat kita semuanya, bahwasanya memang bisa kita itu dengan keberagaman itu justru menjadi suatu kekuatan, kekuatan yang bisa kita olah, yang menjadi potensi yang luar biasa dari sumber daya manusia. Betul. Lalu kemudian kalau seperti kayak ada dialog ataupun ya musyawarah, rembugan atas hal-hal penting, atas mungkin acara-acara kan tadi kayak mungkin acara keagamaan, Iya. mungkin acara sosial kemasyarakatan, itu sering juga rutin diadakan. Rutin, Bu. Jadi Dusun Porot ini punya 3 agenda besar setiap tahun, yaitu nyadran, Nyadran. terus 17 Agustus, Oh, 17 Agustus ya. terus Merti Dusun. Merti Dusun. Iya, Iya. itu harus kita rawat, kita angkat bersama-sama satu dusun seperti itu. Jadi dengan kegiatan itu kita akan lebih sering ngumpul mempertemukan antara tokoh agama, tokoh masyarakat, RT RW, dan di lain sisi itu pasti akan selalu timbul ide-ide baru dan gagasan-gagasan baru untuk semakin kita mempererat satu sama lain seperti itu. Pak Kadus, pernah nggak ya terjadi yang namanya hidup bermasyarakat apapun itu ya, ada mungkin semacam kayak gesekan-gesekan kecil gitu, sehingga terus bagaimana lah istilahnya kemudian merawatnya supaya tidak membesar atau tidak terprovokasi. Mungkin pernah ada atau seperti apa kalau seperti itu? Secara ini pernah ada gesekan-gesekan kecil, tetapi kita selalu mendahulukan mufakat itu. Kita dialog bagaimana baiknya ke depan ini harus seperti apa, dan ketika kita saling berkomunikasi, kita membuka ruang publik untuk berbicara, itu menimbulkan atau memberikan satu solusi yang bagus itu. Itu melibatkan semua komponen masyarakat ataupun agama Iya. dari lintas agama Lintas untuk agama. dialog itu. Iya. Di perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat. Selalu ada ya untuk diajak dialog. Iya. Iya. Dalam kegiatan apapun itu. Kalau untuk acara Merti Dusun, apa tadi nyadran, Dan terus kemudian 17 Agustus, ya. itu ada kekhasan yang mungkin hanya di Porot. Iya. Itu apa? Dalam hal apa? Khusus Salah satu yang teristimewa itu adalah upacara memperingati 17 Agustus itu. Nggih. Jadi sebentar lagi kita akan mau memperingati 17 Agustus. Saya persilahkan Ibu Denti dan semua Bisa lihat ya. pengurus, iya, GMI, Bagaimana untuk gitu ikut ya. menghadiri upacara 17 Agustus, peringatan 17 Agustus yang ada di dusun kami. Itu bahwa dari dulu memang dusun kami itu fanatik, Bu, dengan tata upacara militer. Oh iya. Jadi kalau saya hanya bercerita itu hanya akan jadi angan-angan, Bu. Tapi kok Alangkah menyaksikan. baiknya besok di bulan Agustus jenengan bisa hadir di tempat Menyaksikan. ini. Menyaksikan. Apa itu, ada aksi atau ada yang semacam apa, pagelaran yang atau apa? spesial gitu Ya, apa? kita ada pergelaran seni, Oh, Ya. terus ada karnaval. Nah, itu dari Iya. karnaval itu kan menampilkan kreativitas warga semua. Oh, iya. Jadi di Porot ini kan tidak hanya dusun Porot saja. Jadi ada Porot, Jadi Ngedo, lima dusun, Receh, Dusun Banyurejo. bareng-bareng. 5 dusun satu menjadi satu. iya. Terus kalau Nyon Sewu, kalau misalnya berdoa misalnya, Iya. nah, kan di acara-acara Iya, sini kan iya kan, berdoa gitu. Nah, apakah ada yang khusus atau ada yang mewakili atau gimana kalau ini? Nah, ini uniknya, Bu, di Unik Porot. juga ini. Iya. Oh, Iya. Ini kan beda, ya. Di Porot ini ketika ada event tersebut pasti doanya itu lintas agama. Dari 3 agama itu berdoa bersama-sama. oh jadi ada yang Hari berdoa ada ini mewakili satu, ada dari pimpinannya gantian. satu-satu itu. Iya, gantian. Itu langsung dari tahun ke tahun sudah berjalan. seperti itu. Iya. Hmm. Karena memang kita hidup bersama dari 3 agama ini. Hmm.
saya kan tadi juga sempat lewat kan Bu Dwi Iya, tadi iya. lewat dan juga jalan-jalan keliling lah, dan memang seperti rumah ibadah ini berdekatan. Jakarta ya. Ya. Itu apa namanya, nggak ada ya cuma Ribut 20 apa langkah. gitu, ya. Oh, nggak pernah ada ya ini Yang mungkin berantem, perselisihan, perselisihan itu Tidak nggak ada. ada. Justru Ya. malah dari tempat Luar biasa agama di itu situ. ketika gereja membangun tempat ibadah, yang membantu juga dari Muslim, dari Buddha, iya, seperti iya. itu. Begitu pula sebaliknya. Jadi memang kita dari dulu seperti itu, gotong royong, Iya. tidak pernah pandang kamu dari agama apa. Pak Kadus. Iya, Kalau ini kan kepenginnya budaya toleransi ini kan diwariskan Iya. sampai ke anak cucu anak-anak. keturunan semuanya. Iya. Nah, padahal tantangan kita ke depan ini kan anak-anak sudah banyak terpapar dengan fasilitas HP dan Medsos, sebagainya, iya. misalnya medsos. iya. Dan tentu kita tidak bisa menyalahkan dong karena Iya. itu kan Iya. fasilitas yang sebenarnya bisa digunakan untuk memperbaiki ya, menambah bagaimana kita mempunyai kehidupan yang lebih baik. Nah, langkah-langkah apa yang kira-kira mungkin Pak Kadus dan mungkin Semaun ini persiapkan supaya nantinya itu anak-anak itu juga tahu sejarah Porot dan tahu bagaimana merawat hidup berdampingan itu lebih indah. Iya. Nah, Sebagai pewaris Nah, dia, karena iya. kalau nggak ada yang lanjutkan Siapa? sudah putus Hilang. sampai di sini toh iya. Jadi Yang marisi. langkah ke depan kami, mungkin ini langkah kecil Ibu, J. langkah kecil bahwa saya pun miris dengan keadaan anak-anak muda saat Sekarang. ini karena tidak lepas dari gadget Ya, yang tadi J. Ibu sampaikan. Dan langkah kecil kami itu adalah membuka salah satu taman baca masyarakat Ibu. Kita bekerja sama dengan Perpusda, Oh iya. walaupun bukunya masih pinjam, tapi Iya, iya. Sudah itu- ada ide ya. iya ada ide, dan kami harapkan ke depan itu akan mengurangi potensi anak-anak muda itu lebih sering bermain HP gitu. Jadi sudah saya persilahkan untuk lokasi taman baca masyarakatnya ada di kediaman saya. Jadi saya persilahkan untuk kegiatan masyarakat. Dan Anak-anak sering datang. iya, dan ketika kita di situ pun tidak hanya membaca, tetapi kita akan ngobrol-ngobrol juga Diskusi. tentang kemasyarakatan, tentang keragaman yang ada, dan mungkin itu pun akan menjadi kekompakan dari para karang taruna yang ada di sini untuk ikut mempromosikan Dusun Porot yang saat ini sudah sangat-sangat viral Ibu. Seperti itu. Dan salah satu tujuan kami ini mungkin sudah tercapai Ibu. Kami hanya punya tujuan ketika ada yang datang di tempat kami, mereka akan merasa nyaman. Nah, itu salah satu tujuan. Oleh sebab itu banyak yang sudah datang dan mereka pasti, saya mau datang lagi ke Porot, saya mau datang lagi. Nah, itu salah satu tujuannya sudah tercapai Bu. Itu modal awal kami. Mumpung Ya. gimana Pak, gimana? Ya, kalau saya itu untuk menghadapi anak muda ya, Iya, gitu ya. gimana Pak? Nah, itu kan saya punya cucu yang masih kuliah. Masih ya. kuliah. Nah, itu kan yang main di tempat saya itu kan dari Berbagai mana-mana, daerah ya, kadang-kadang temannya dari ya. lain kampung juga Iya, datang iya. ke tempat saya. Ya, itu sama-sama cucu saya itu. Nah, mungkin kan ada salah satu anak yang takut sama Pak Semaun. Kenapa Pak takut ya? Ya, mungkin Oh, juga ada tapi, cara. tapi saya Oh, ber- saking wibawa. ya, saya berusaha bagaimana anak itu jangan sampai takut Takut ya. sama saya kan gitu. Jadi supaya mereka bisa rukun sama cucu saya. Nah, itu waktu di tempat saya ya, kalau saya mau makan yuk. Ya, tapi ya mereka ada yang wah sudah Mbak sudah makan. Nah, tapi Rikoh itu Pak. ya, tapi ya nanti kalau saya sudah artinya sudah mau ke kamar atau sudah di kamar ya, wah, mereka malah Udah makan. masak sendiri anak-anak itu ya. Jadi saya memang berusaha seperti itu toh, bagaimana jangan sampai mereka itu
ada rasa memperbedakan di antara satu Iya, yang iya. sama Oh, lain. Jadi tidak ada itu iya, saya, iya, iya, iya. menghargai saling Iya. menghargai. Itu kuncinya. Iya, Ternyata di saling sini menghargai. iya Bapak Pak Asmaon yang sudah mungkin senior kita Ayo. semuanya itu pun masih tetap berupaya Wah, iya. bagaimana ya Oh. siapapun yang datang itu Ayo. nyaman di Porot Iya, ini iya. ya. Bisa nyaman, Iya. bisa kemudian rindu kembali datang ke Porot. Dan dia itu. bahagia Iya. ke sini tuh. Iya. Ya ada kok yang bilang "Ah, kalau belum masuk di rumah Pak Semaun itu pasukan sekali ya Sen." Aku coba, gitu. tapi setelah mereka masuk ya itu Nyaman. nanti saya juga ikut Iya, ngobrol-ngobrol jadi itu. nyaman. Tadi saya masuk di rumahnya Pak Semaon juga kayak kok adem banget, rumahnya masih asri. Karena tuan rumahnya memang Iya. Ini kapan-kapan itu. kita bisa Iya, kerasan iya, nginep di kesana. beliau. boleh boleh Bu. Iya. Nje, nje. Terbuka lebar. Iya, iya. Ya, ini memang di era teknologi digital dan sebagainya. Ya, walaupun apapun itu Porot adalah tetap seperti Porot di mana toleransi, kebersamaan, Iya, iya, iya. kegotong royongan ini menjadi suatu potensi yang luar biasa dan bapak-bapak dan masyarakat Porot sangat-sangat ramah untuk welcome kepada kita semuanya. Iya. Jadi kalau tadi Pak Kadus bilang saya ini sudah juga beberapa kali sowan sini Pak Iya, ke iya. Porot. Ini salah satu juga bukti bahwa saya juga sangat kangen Iya. untuk kembali ke sini. Ini mumpung juga disaksikan oleh seluruh Indonesia nih Pak. Saya di MPR RI Pak. Oh, iya, J, iya. jadi ini kan bisa terekam, terlihat gitu ya Iya. Pak. Bagaimana potensi yang ada di Porot. Semoga ini menjadi suatu cerminan Iya, apa yang menjadi warisan yang bisa Iya. kita berikan kepada anak cucu Iya, kita. iya. Itu ya Bu Dewi Iya, ya. iya. Aduh, Iya. luar biasa. Matur nuwun ya Pak Iya, iya. atas informasinya, Oh. ceritanya, Iya, iya. dan kemudian nasihatnya juga loh Pak. Iya, iya. Tadi Bapak memberikan banyak nasihat kepada kami secara tidak langsung Iya, bagaimana kekuatan kegotong royongan ini Ayo, iya. harus kita Iya, lakukan. jaga. Tengah Pancasila pasal Pancasila keberapa itu Pak? Pasal berapa Pak? Wah, saya sudah lupa Silanya. Pancasila keberapa Pak? Pancasila Semuanya, 5 satu, sila itu. kenapa Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Dua. Indonesia kena. Kemanusiaan Kena. yang adil dan beradab. 3. Persatuan. Persatuan Iya. Indonesia. Iya. 4. Kerakyatan Demokrasinya dipimpin kena. oleh hikmat bijaksanaan Ya. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan Sosial. bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraannya tercapai. Matur nuwun nggih Pak Semaun, Iya, sehat selalu, panjang umur. Iya, iya. Nggih, saged mirsani suksesipun putra Oh, iya, payah. iya, iya, Nggih, Pak Kadus, terima kasih Iya. atas dialognya kita pada kesempatan hari ini. Iya. Dan sukses terus kagem panjenengan Iya. ngrumat dan melestarikan, mewarisi apa yang sudah diperjuangkan pendahulu-pendahulu kita, Iya. khususnya untuk Dusun Porot di Desa Ngetas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, NKRI harga mati. Terima kasih, terima Iya, kasih. iya, iya. Monggo tinjau lagi. Nggih. Ya Pak. Wah. Terus pesan terakhir ini untuk generasi muda, ini adalah yang luar biasa. Kita tidak hanya belajar sejarah di konsep, di buku maupun di materi yang lainnya, tapi kita bawa anak-anak didik kita ke sini benar-benar menyaksikan secara real bagaimana kerukunan toleransi di Desa Porot ini, yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 25 April 2026. Jadi di sini tadi dengan ngobrol-ngobrolnya ini bisa kita simpulkan. Jadi mulai dari merdeka, kemudian di situ ada diwarisi nilai-nilai dari kemerdekaan itu, nilai-nilai Pancasila, utamanya toleransi. Ada beberapa agama itu yang mana secara spiritual, secara horizontal, ya spiritual hubungannya vertikal, hubungannya dengan Tuhan, itu agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Jadi nggak Iya. boleh mencampuri keyakinan siapapun.
ya karena itu keyakinan pribadi. Tetapi dari segi sosial atau horizontal dengan masyarakat sosial itu kita bukan egois. Ya kalau tadi di keyakinan agamaku agamamu, agamamu juga agamamu, tapi di segi sosial kita tetap bersama. Maju mundurnya potensi yang ada di Porot itu adalah punya masyarakat Porot dan nanti insya Allah akan diwariskan pada generasi yang akan datang dengan trik-trik jitu itu tadi. Luar biasa. Matur nuwun nggih semuanya. Mudah-mudahan kedepannya sumber daya manusianya, sumber daya semuanya. Alamnya. Sumber Kalau alam Ibu itu tinggalnya nanti di Temanggung tetap atau meningkat. di Nggih. Jakarta, Ibu tinggal. Kula teng Temanggung nggih teng Jakarta. Oh. Dimanapun oke. Ini Ibu DPD MPR ya, DPD Perwakilan Jawa Tengah. Nggih. Soalnya kan kalau tahu tinggalnya di mana nanti Pak Kadus kan umpama di sini ada apa merti dusun itu toh Bisa nah, jadi. itu Oh, nanti kan iya. nggih. Saya sudah sering sowan Pak Oh, ke nggih. kediaman Ibu. Oh, Atas- Nggih. Pak Kadus perso alamat kula. Nggih, kula tenggo. Napa wau merti dusun, nyadranan, pitulasan. Nika nggih nika. Nah, nika nggih saking Wonogiri, saking pundi mriku adoh-adoh, Yojo, Gunung Kidul pundi mawon semerep Porot. Nggih, penasaran kali Porot. nggih. Ngoten. Matur nuwun nggih Pak Nggih, Semaun. matur nuwun. Ing atase Porot pegunungan paling gunung sing saka kota kok do kersa rawuh kula nggih matur nuwun Nggih. sanget. Karena wonten itu khasnya itu Ciri khasnya yang tidak bisa ditemukan di tempat di lain. tempat lain. Selalu berdampingan. Iya. Ya. Oke, saudara-saudara semuanya, alhamdulillah ini kita sudah berbincang-bincang luar biasa dengan tokoh masyarakat di Dusun Porot, yaitu Pak Semaun dan juga Pak Kadus Porot yang saya didampingi oleh Bu Dwi, salah satu guru PPKN dari SMP di Kabupaten Temanggung. Jadi kalau kita bisa memetik apa yang menjadi kekuatan dan potensi lokal daripada Dusun Porot khususnya adalah keberagaman dan berbagai macam hal dengan potensi yang ada ini adalah sebuah keunggulan yang patut kita lestarikan, kembangkan dan nantinya menjadi warisan bagi anak cucu keturunan kita semuanya. Karena dengan toleransi, saling menghargai, saling menghormati, kegotong royongan itu adalah nilai-nilai dalam Pancasila yang kita harus terapkan, tidak hanya menghafal Iya. dalam teks, tetapi kita terapkan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kemajuan Dusun Porot ini sendiri dan kita semuanya bisa termotivasi dan bisa unggul yang itu diharapkan oleh kita semuanya. Di tengah kemajuan zaman dengan berbagai fasilitas yang ada, tentu keberagaman, kegotong royongan dan kerukunan ini menjadi suatu yang menjadi tirai yang kuat, pilar yang kuat bagi kebangsaan kita NKRI dan kebinekaan yang terus terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.